Indonesia bisa menang asal trio JJR tidak diganti. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk pertahanan timnas Indonesia yang sering sekali bagus, mantap, luar biasa jika dihuni oleh ketiga pemain ini. Siapa lagi kalau bukan Jai, Justin, dan Rizky Ridho. Tiga pemain ini sudah sangat klop dan sudah sangat solid di lini pertahanan timnas Indonesia. Praktis ketika tiga pemain ini bermain di hadapan Martin Paes sebagai penjaga gawang, Indonesia sering sekali menuai hasil positif. Bahkan di pertandingan terakhir, waktu menghadapi Bahrain, Indonesia clean sheet, tidak kebobolan berkat ketiga pemain tersebut yang lugas mengawal lini pertahanan. Masih sangat teringat di dalam ingatan kita bagaimana penyelamatan krusial daripada Rizky Ridho, yang mana saat itu Martin Paes sebenarnya udah nggak sanggup untuk menghalau bola, tapi Rizky Ridho muncul dari belakang dan menyelamatkan gawang Indonesia sehingga Indonesia terhindar dari yang namanya kebobolan. Di awal-awal semenjak kedatangan Miss Hilgers, Jai, Justin Hubner, dan Elkan Baggett, banyak orang memprediksi bahwasanya Rizky Ridho lambat laun akan tersingkir. Rizky Ridho pasti akan berada di bangku cadangan. Ternyata bisa kita lihat semenjak pertandingan menghadapi Australia, di saat itu Indonesia dengan keyakinan penuh dengan memasang Miss Hilgers, baru juga duet dengan Bang Jai, di sampingnya ada Kevin Dix dan juga ada Kelvin Verdong, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, makanya setelah ditarik Miss Hilgers dan dimasukkan Rizky Ridho, ternyata it works, ya kan? Ternyata bekerja dan mampu, guys, ya kan? Dan efektif. Maka dari itu ketika pertandingan kedua menghadapi Bahrain di GBK, Patrick Kluivert dengan Alex Pastoor nggak mau lagi berjudi. Mereka langsung menduetkan trio macan, ya, JJR, Jai, Justin, dan Ridho di lini pertahanan. Rizky Ridho yang di sebelah kanannya, Jai Ijaz di tengah, dan juga Justin Hubner di sebelah kiri. Terlihat sekali ini pasangan yang paling ideal di lini belakang. Memang kita tahu Miss Hilgers selaku pemain termahal timnas Indonesia saat ini, bermain bersama dengan salah satu raksasa klub Belanda, yaitu FC Twente. Memang Miss Hilgers salah satu pemain yang paling menjanjikan di Liga Belanda, khususnya di lini pertahanan, guys. Nah, tapi mahal saja tidak cukup, guys. Ya memang kita tahu siapa sih yang meragukan kemampuan daripada seorang Miss Hilgers, ya kan? Tapi yang kita butuhkan di sini adalah kecocokan, kekompakan, dan keserasian antara tiga back yang selalu menjadi andalan. Memang kalau misalnya kita duetkan di situ Miss Hilgers, kita tempatkan ya baru Jai Ijaz ataupun Justin Hubner, ya mungkin pasti tetap akan berjalan dengan baik. Tapi ini kan semacam taruhan. Taruhan di sini adalah kita belum pernah mencoba hal yang seperti ini. Sedangkan ini partai hidup mati yang mungkin wajib kita menangkan. Kita tidak mau mengalami kesalahan yang sama, yang mana saat itu Miss Hilgers belum perform. Ya berapa kali kita lihat Miss Hilgers belum perform banget. Praktis waktu ngelawan Bahrain di leg pertama. Itu salah satu penampilan terbaik Miss Hilgers, turun sebagai starter, baru debutan, ya kan, tapi udah nyetak assist, yang mana gol Orat Mangun. Tapi setelah itu menghadapi China, dia melakukan blunder dan ketidakcocokan dengan Asnawi juga, aku ngelihat ya. Memang kemarin tuh lucu kali, memang El nunduk tuh ya. Baru juga waktu menghadapi Australia juga Miss Hilgers sempat diganti kan karena mengalami cedera. Dan pokoknya banyak sekali kita lihat Miss Hilgers ini kayaknya belum cocok dengan pola permainan timnas Indonesia, khususnya jika ditempatkan dengan Jai Ijaz ataupun Justin Hubner. Nah, kebetulan Rizky Ridho mantap pula, kan? Bisa kita lihat pas main Rizky Ridho itu at least pasti kita solid, aman di lini pertahanan. Walaupun sempat digempur berkali-kali, tapi bisa bekerja dengan baik, guys. Bahkan Ragnar Orat Mangun, Jai Ijaz itu nggak sungkan lah untuk memberikan apresiasi kepada Rizky Ridho dan mengatakan Rizky Ridho ini udah layak main di luar negeri. Bahkan Jai Ijaz langsung secara terang-terangan bilang apa? Ya aku pengen mau ngeliat Rizky Ridho itu bermain di Serie A. Memang kalau untuk saat ini ya Rizky Ridho dan Jai Ijaz itu udah dapat klub, udah dapat klubnya, udah dapat apanya ya, feelingnya, udah dapat apanya, feel dan feeling sama aja.
Pokoknya udah dapat apanya, chemistry-nya ya. Cari kata chemistry payah kali ya. Rizky Ridho, Jai Ijes, baru Justin Hubner. Wah, udah perfect kali. Itu 3 pemain yang nggak boleh kita ganti, guys. Itu syarat Indonesia wajib menang menurut aku. Tapi kalau misalnya nanti diganti, nah ini bisa jadi keren kali, bisa jadi buruk kali, guys. Keren kali, ya misalnya nanti Michigas gantikan Rizky Ridho lah gitu kan. Ya mungkin keren kali ya, mungkin bakal keren, betul-betul keren gitu loh. Nggak akan bisa kebobolan dan nggak akan mungkin bisa dijebol gawang Indonesia karena solidnya mereka. Tapi ini juga taruhan, tiba-tiba nanti bisa jadi buruk kali karena jarang bermain bersama ya. Beda lah kalau latihan mungkin oke, mereka udah bangun chemistry ya kan antar pemain. Tapi kan kalau dalam pertandingan itu kan beda intensitasnya, beda rasanya, beda itu pasti tantangannya. Makanya ketika itu kan udah paling yang sering cocok itu kan Rizky Ridho, Jai Ijes dengan Justin Hubner, guys. Itu sih menurut aku. Tapi kalian bisa memberikan opini kalian, gimana pendapat kalian tentang opiniku yang mengatakan bahwasanya lebih baik Indonesia menggunakan 3 back yang sudah pakem, yang sudah sangat-sangat cocok dan klop dan ideal di lini pertahanan kita. Apalagi nanti kita punya kiper yang baru. Ya kan? Kalau kemarin kan Martin Paes udah hafal kali tuh kalau udah Justin Hubner kayak gini pergerakannya, Jai Ijes pasti begini pergerakannya, Rizky Ridho juga kalau halau bola pasti kayak gini. Pokoknya ini ketiga pemain dan 1 kiper ini udah saling melengkapi antar satu dengan yang lainnya. Nah, muncul Emil Audero, ya kan? Emil Audero pasti ini butuh waktu lagi, walaupun nggak lama ya, karena kiper kita ini kiper kelas Serie A gitu ya kan, walaupun kemarin bermain di Serie B, dia udah pernah Scudetto loh bersama dengan Juventus, pasti beda lah. Bentar aja dia itu pun pasti udah paham gimana pola permainan back-back timnas, apalagi Emil lumayan cepat gabungnya ke timnas kan. Jadi nggak sempat lama-lama dia di klubnya, pokoknya selesai akhir musim dia langsung terbang ke Bali dan boom, dia langsung latihan menggunakan alat yang canggih itu sebagai kiper Liverpool saat itu. Wih, kan? Nah ini menarik nih, menarik. Nah ditambah lagi memang kebetulan ini jadi debut manis ya bagi seorang Emil Audero, karena kebetulan waktu di 2 pertandingan awal menghadapi Australia dia gagal debut, dan menghadapi Bahrain juga waktu main di GBK dia juga nggak debut, ya kan? Nah ini Martin Paes akumulasi dan Emil Audero merupakan orang yang tepat untuk menghiasi daripada Mister gawang kita Indonesia, guys. Wah, luar biasa. Tapi di sini yang aku takutkan ya, Justin Hubner aja sih yang paling aku takutkan. Karena kita tahu kadang kawan ini mentalnya terlalu tinggi kan, overconfident, takutnya dia sok-sok sangar, tiba-tiba nanti lupa kontrol emosi, lost control, yang aturannya bisa nggak dapat kartu merah, terakhir dapat kartu merah. Aku itu paling kembut ya, paling udah takut kali itu waktu menghadapi Arab Saudi waktu di GBK, guys. Itu dia kepala dia, kaki dia itu udah hampir mau kena kepala gitu kan. Bahkan sampai dicek VAR itu possible red card katanya. Dan untungnya saat itu wasit ngecek VAR dan ngasih kartu kuning. Kebayang nggak itu kalau misalnya kartu merah? Wassalam, Indonesia nggak ada peluang lagi untuk lolos ke round 4 dan tidak akan masuk ke Piala Dunia. Tapi untung aja saat itu wasit baik ya kan, dan masih sempat mengenai bola daripada terjangan daripada seorang Justin Hubner. Tapi aku berharap semoga itu tidak terulang kembali, karena kalau Justin Hubner ini kalau memang pengen mau bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, dia mau nggak mau harus mengurangi ya yang namanya rasa emosi dia yang ingin mau ngebantai aja bawaannya ya kan. Oh, paham lah jiwa-jiwa anak muda ini kan, Justin Hubner ini. Tapi ada kalanya memang mesti dia kontrol itu emosi, jangan sampai terbawa dengan pancingan pemain China. Karena gini, pemain China pasti sadar mereka kalau dari segi kualitas mereka pasti kalah dengan timnas Indonesia. Nah, mungkin ada salah satu cara rahasia mereka yang mana pasti mereka tahu, oh ini kalau main kayak biasa ini kalah kita nih lawan Indonesia nih, kita wajib punya trik-trik khusus. Nah ini kita nggak tahu, bisa jadi nanti Cina itu punya trik-trik khusus semacam menjebak Indonesia biar melakukan tindakan yang kasar ya, memancing emosi. Oh banyaklah sekali pokoknya yang bisa berbahaya untuk timnas Indonesia ke depannya. Seperti itu. Maka dari itu kalau Rizky Ridho dengan Jai Ijes aku masih percaya lah mereka bisa kontrol kan, apalagi ya sebenarnya tiga-tiganya ini kapten ya kan. Rizky Ridho kapten, Jai Ijes juga kapten, Justin Hubner juga kapten di Wolves 21. Tapi tak kenapa Justin Hubner ini yang aku paling takutkan. Takut kali aku dia nggak bisa kontrol emosi dan boom pemain China disikatnya.
Terbukti lawan Arab Saudi juga tetap red card dia kan di akhir laga. Waduh. Apalagi udah dengan kata show your dignity katanya, dia menunjukkan pride-nya, udahlah wassalam kita. Tapi kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang 3 back ini. Jangan diubah ketika menghadapi China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.